Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Gimana kabar kalian hari ini? Insya Allah kita semua dalam kondisi sehat ya. Anak-anakku semua, perkenalkan, nama saya Bu Aprin. Saya biasa dipanggil Frau Aprin karena saya adalah pengajar bahasa Jerman di SMA Negeri 1 Trenggalek ini. Pada kesempatan pagi ini saya mendapat tugas untuk menyampaikan materi MPLS dengan judul Wawasan Wiyata Mandala berbasis Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 1 Trenggalek. Mari anak-anak kita ikuti materinya bersama-sama dengan baik. Oke, yang pertama di sini kita lihat apa sih sebenarnya pengertian wawasan wiyata mandala. Wawasan wiyata mandala adalah bagaimana cara pandang kita, cara pandang kalian dalam melihat SMA 1 ini sebagai lembaga pendidikan yang bertujuan, sebagai lembaga pendidikan dan pembelajaran yang bertujuan untuk menghasilkan generasi-generasi unggul berkualitas baik secara akademis maupun non-akademis, juga secara kepribadian dan akhlak yang mampu untuk menghadapi tuntutan zaman. Visi dan misi serta tujuan dari SMA 1 ini adalah menciptakan generasi tersebut anak-anak. Kenapa demikian? Karena apa? Karena dalam kehidupan real anak-anak, ternyata kompetensi akademis saja tidak cukup untuk membawa seseorang menuju masa depannya yang gemilang. Kepribadian, kekuatan fisik, kekuatan mental itu juga merupakan sesuatu yang sangat penting. Seseorang yang hanya mempunyai kompetensi tinggi itu biar tanpa dibarengi dengan kepribadian yang bagus, berkualitas, itu biasanya akan menjadi generasi yang sombong, kemudian tidak menghargai orang lain, kurang mempunyai rasa toleransi, dan gampang menyerah oleh tantangan zaman. Nah, sekarang itu pengertiannya wawasan wiyata mandala. Sekarang kita lihat bagaimana sih sebenarnya sekolah ramah anak. Karena mungkin tidak semua SMP itu sudah menjadi sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak adalah satuan pendidikan formal dan non formal yang aman, bersih, sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, kemudian diskriminasi dan perlakuan salah yang lainnya. Ya, sedangkan wawasan wiyata mandala berbasis sekolah ramah anak itu ingin mewujudkan generasi yang saya maksudkan tadi, berkualitas akademis maupun non-akademis, juga mempunyai kepribadian yang tangguh serta berkualitas. Baik, kita lanjutkan ya. Berikutnya, bagaimana cara mewujudkan wawasan wiyata mandala yang berbasis sekolah ramah anak tadi? Yang pertama, ada 5 komponen penting anak-anak. Yang pertama adalah peran kepala sekolah. Alhamdulillah kepala sekolah kita saat ini masih baru anak-anak ya, namanya Bu Endang Sri Pratiwi. Beliau adalah seorang kepala sekolah yang mempunyai komitmen yang tinggi untuk membawa SMA 1 ini menjadi lebih bagus dan lebih berkibar di dunia nasional maupun internasional. Yang kedua adalah peran guru. Tidak dipungkiri memang peran guru itu mempunyai peran yang sangat penting. Tapi jangan khawatir anak-anak. Bapak Ibu guru di SMA 1 ini adalah Bapak Ibu guru yang handal, yang sudah melahirkan generasi-generasi yang menjadi bagian dari pemimpin-pemimpin bangsa. Sudah banyak alumni SMA 1 yang menjadi orang-orang yang berhasil, baik itu sebagai pejabat pemerintah maupun wira swasta. Kemudian yang ketiga, peran sivitas akademika, yaitu di sini TU dan para pengurus sekolah yang lainnya. Ya, beliau juga sudah terbiasa melayani dengan cara yang profesional. Yang keempat adalah peran murid. Nah, ini sangat luar biasa sekali anak-anak. Karena kalian itu adalah subjek dan objek pendidikan yang ada di sekolah ini. Kalian merupakan modal utama dan modal besar untuk berkembangnya SMA 1 ini menjadi SMA yang lebih bagus lagi. Ya. Kemudian peran masyarakat sekitar.
ini juga sangat dipentingkan sekali. Peran masyarakat sekitar itu untuk mendukung semua program-program yang ada di SMA 1 ini. Mungkin di sini peran masyarakat sekitar bisa diwakili oleh komite sekolah, kemudian dinas-dinas yang ada di SMA di Kabupaten Trenggalek ini, kemudian pihak-pihak swasta yang bisa mendukung kita, seperti itu anak-anak ya, untuk pengembangan kalian. Oke, berikutnya, nah di sini tadi sudah saya sebutkan bagaimana peran kepala sekolah. Oke, next, dan lain sebagainya, peran guru, sivitas akademika, kemudian peran murid tadi juga sudah jelaskan bagaimana pentingnya peran murid itu di SMA 1 ini. Kemudian bagaimana untuk mewujudkan. Nah, untuk mewujudkan SMA 1 ini menjadi kawasan wawasan Wiyata Mandala berbasis SRA yang berkualitas baik di tingkat nasional maupun internasional. Kita lihat bagaimana perannya. Siswa tersebut seharusnya bagaimana? 1. Mentaati tata tertib. Kemudian hormat dan sopan kepada guru dan sekolah yang lain. Anda harus memperhatikan, tidak bisa dipungkiri anak-anak, memang di sini ada yang namanya senioritas dan junioritas. Saya kira bukan hanya di SMA 1, dimanapun juga pasti ada. Ya, tapi kita harus tetap memegang prinsip SRA anak-anak, bahwa dalam prinsip SRA itu adalah 1, saling menghormati dan menghargai. Kemudian saling menyayangi, bertoleransi tinggi, kemudian juga mempunyai attitude yang baik. Attitude di sini adalah tata kesopanan kita. Jadi kalian sebagai siswa baru ya harus legowo. Sebagai anak baru memang kalian harus lebih menghormati senior kalian. Demikian juga yang senior juga harus menghormati adik-adiknya, sama saja. Semuanya harus saling menghormati dan saling menyayangi. Ya. Kemudian kalau kita tuh bisa hidup berdampingan dengan rukun seperti itu, insya Allah tidak ada yang namanya bullying di SMA 1 ini. Kita harus betul-betul anak-anak bersatu untuk memberantas bullying dimanapun juga kita berada, terutama di SMA Negeri 1. Nah, di sini hormat kepada dan sopan kepada teman, belajar dengan tekun, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru secara tepat waktu. Awas loh ya, SMA 1 ini SMA favorit. Jadi berbahagialah Anda sudah masuk di SMA 1. Tapi di balik kata bahagia, Anda harus tahu konsekuensi yang ada di dalamnya itu. Kalau Anda ingin keluar gerbang 3 tahun mendatang dengan baik dan berhasil, maka taatilah apa yang saya sampaikan ini. Ya, jadi selesaikan tugas dengan baik tepat waktu, menjaga nama baik sekolah dan keluarga dimanapun dan kapanpun kalian berada. Awas, hati-hati. Kalian mungkin bangga dengan alma mater SMA 1, dengan jaket alma mater yang begitu megah di mana-mana dilihatnya. Tapi hati-hati. Hati-hati kalian ketika menggunakan atribut-atribut SMA 1. Gunakan itu untuk hal-hal yang positif dan menjunjung tinggi harkat dan martabat alma mater kita. Ya, dimanapun dan kapanpun kalian berada. Misalnya sudah malam pulang sekolah, terus kalian tuh masih pakai jaket alma mater, itu harus lebih waspada anak-anak. Karena semua orang tuh bisa melihat, oh itu anak SMA 1, nah seperti itu. Jadi harus hati-hati ya, itu pesan saya ya. Kemudian menjauhi narkoba, jelas. Menjaga dan memelihara fasilitas belajar. Oke, menjaga keamanan sekolah. Nah ini, yang terpenting juga melaporkan. Dalam hal ini Anda harus bisa bertindak sebagai pendidik sebaya. Apa sih pendidik sebaya itu? Nah, pendidik sebaya adalah Anda harus bertindak, harus bisa berlaku sebagai pelopor. Nah, anak SMA 1 itu anak pilihan. Jadi dimanapun kalian berada, itu Anda seharusnya bisa menjadi teladan bagi yang lain. Bukan hanya untuk lingkungan SMA 1, tapi juga untuk pergaulan di luar SMA 1. Anda harus bisa menjadi teladan di situ, ya, menjadi pelopor kebaikan di situ, pelopor masa depan yang sukses, ya. Ujung di sini, udah SMA 1 kok menjadi troublemaker, udah SMA 1 kok ya.
Kemudian juga selain pelapor juga bertindak sebagai pelapor. Nah, tukang wadul Bu? Enggak, bukan tukang wadul. Ya, tapi pelapor untuk hal-hal yang sifatnya negatif atau menjatuhkan kita, alma mater SMA 1. Kalian kan lebih peka terhadap lingkungan atau terhadap sesuatu yang terjadi daripada kami yang dari Bapak Ibu guru. Kalian lebih banyak komunitasnya. Jadi apapun yang sifatnya negatif yang bisa menjatuhkan alma mater kita harus bersama-sama anak-anak ya, saling mendukung piye carane agar hal itu tidak terjadi gitu. Makanya secepatnya kalau mendengarkan atau mengetahui hal-hal yang sifatnya negatif itu, kalian harus melaporkan kepada pihak sekolah. Nah, dalam hal ini sing kok percaya atau sing kamu lebih nyaman sharingnya sama siapa terserah lah. Mau sama saya, mau sama pihak BK, pihak wali kelas, atau bapak ibu guru yang mungkin lebih dekat dengan kamu, itu is okay, monggo. Yang penting aja minang ae yo nduk yo lek yo. Mesakne SMA-ne dhewe. Kita sampai-sampai ndak tahu apa yang terjadi di SMA kita, padahal masyarakat sekitar sudah begitu ramainya. Itu sangat memalukan anak-anak. Dan jatuh bangunnya SMA 1, nama baik SMA 1, itu imbasnya juga nanti pada kalian semua, gitu ya. Jadi ayo podo-podo dijogo lho cak yo. Piye amrih SMA siji iki tetap menjadi SMA yang mempunyai klaster terbaik di Trenggalek ini. Lah iso iki di tingkat provinsi, bahkan lah iso nasional, lah iso internasional. Dan apakah itu belum pernah terjadi? Sudah pernah terjadi beberapa waktu yang lalu. Saat ini waktunya kita bangkit untuk mengambil kembali predikat-predikat itu, mengejar kembali predikat-predikat itu sampai di tingkat internasional anak-anak ya. Kita pernah loh jadi juara internasional anak-anak, jangan lupa itu. Waktu siapa ya? Waktu itu saya lupa, beberapa tahun yang lalu. Kita pernah menjuarai Olimpiade matematika apa saya lupa ya anak-anak ya. Pokoknya pernah. Internasional, jangan lupa internasional anak-anak. Jadi bukan hanya nasional. Dan saat ini ditampuk jenjang kalian ini. Ayo kalian sama-sama berjuang dengan kami semua unsur di sekolah ini untuk mengambil kembali prestasi yang sudah pernah kita raih itu. Gitu ya. Oke. Pemeliharaan lingkungan sekolah ini ada hubungannya nanti dengan sekolah sebagai adiwiyata dan sebagai sekolah aman, sekolah sehat, sekolah ramah anak. Oke, next kita lanjutkan ya. Oke, peranan masyarakat tadi sudah saya sampaikan ya sebagai pendukung. Nah, semua yang saya jelaskan tadi itu terangkum dalam apa yang dinamakan 10K. Ini sebagai sekolah sebagai wawasan kewiataman dan itu meliputi 10K ya anak-anak ya. Keamanan, kekeluargaan, kedisiplinan, kerindangan, kebersihan, keindahan, kelestarian, ketertiban, kesehatan, dan keteladanan. Saya kira ini tidak perlu saya jelaskan satu persatu. Kalian pasti sudah paham, jadi bocah SMA siji itu pasti sudah melalui kualifikasi yang baik. Kalau hanya untuk memahami yang seperti ini, saya yakin kalian pasti sudah bisa gitu loh. Oke, boleh ya. Oke, saya lanjutkan. Oke, penggunaan sekolah. Bagaimana sih sebenarnya sekolah itu seharusnya? Ya, jadi sebagai lembaga pendidikan sekolah tidak boleh, awas nih, hati-hati. Tidak boleh digunakan untuk promosi dan penjualan produk yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Loh, Frau, berarti jualan di sekolah tidak boleh, Frau? Ini menyesuaikan dengan perkembangan zaman ya anak-anak. Lah dhisik kan ndak oleh saiki ndak zamane ora oleh dodolan ngono iki. Ini bukan maksudnya tidak boleh berjualan produk ini misalnya dodolan rokok ngono lho, ndak oleh. Tapi kalau kalian mencoba mengembangkan entrepreneur kalian yo, kemudian kalian itu menjadi apa ya ngono kae bisnis menawarkan barang-barang. Saya kan zamannya online ya saya. Kamu tuh mau jualan apa-apa yang sifatnya bermanfaat untuk diri kalian boleh via WA, asal tidak pada jam-jam pelajaran. Gitu aja, pas istirahat atau pas di rumah gitu boleh. Nawarin dagangannya gitu boleh.
itu ya. Oke, sebagai tempat penyebaran aliran sesat ya itu jelas tidak boleh. Ya, Islam-Islam yang keras, yang tidak boleh begini, tidak boleh begitu, yang sangat radikal itu jelas tidak boleh di SMA 1 ini. Jadi kalian harus hati-hati ya mengikuti aliran-aliran atau ajaran-ajaran yang sifatnya keagamaan. Kemudian propaganda politik, lagi wis wayahe kampanye ngono kae yang kelas 2, kelas 3 kan sudah usianya sudah 17 tahun ya. Hati-hati, ojo nggawa brosur-brosur tentang siapa yang mau kamu dukung itu tidak boleh loh ya. Itu sangat menyalahi ya, karena itu tadi SMA 1 nggak boleh dipakai sebagai tempat ajang politik, itu nggak boleh ya. Kalian bebas memilih, itu hak kalian, tapi tidak boleh dilakukan di SMA 1 ini untuk propaganda. Next. Sekarang kembali lagi pada bahasan sekolah ramah anak. Ngomongnya sekolah ramah anak tadi sudah saya jelaskan definisinya ya. Kemudian untuk mewujudkan, karena SMA 1 ini sekolah Diwiyata loh cah ya. Sakliyane Diwiyata juga sekolah ramah anak. Juga akan berjalan menuju sekolah sehat. Nah itu yang harus ada, yang harus kita wujudkan adalah beberapa komponen ini. Bahwa SMA 1 itu harus satu, bersih. Nah, kudu bersih aja. Melaku sama aku lewat sampah mungkin dijupuk. Itu namanya di SMA 1 namanya gerakan semut. Nah, apa semut? Sejenak memungut. Misalnya melaku ngono kok enak ada aku ngesor, diambil dijupuknya aja, terus dibuang ke tempat sampah. Mana ya? Jadi ikut berpartisipasi. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Sing sampah kering ya sampah kering, sama basah ya sampah basah. Kalau pembahasan ini panjang ya, nanti secara detail akan dijelaskan pada kesempatan yang berikutnya. Kemudian aman, kita ciptakan bahwa sekolah ini aman. Tapi meskipun aman, kayak lho cah lek nggone acarane puisi kaya apa ya, sergap apa serbu aku ya lali. Kalimatnya ngene, awas, kejahatan itu bisa datang karena ada kesempatan. Maksudnya, meskipun kita tuh menganggap SMA 1 ini aman, tapi kalian pun juga harus melakukan tindakan-tindakan preventif, Cak. Misal, kalau kalian tuh mau keluar olahraga satu kelas gitu ya, apa nenggone lab ngono, apa kemana gitu, atas perintah guru, tutuplah pintu kelasmu, ya, gak usah dikunci tapi ditutup, ya, ditutup rapat. Barang-barang yang sekiranya berharga, misalnya laptop, HP itu disimpan pada tempatnya. Ojo sakarepmu dhewe gletak-gletak, kayak kelasnya dibuka jemblang, siapapun orangnya bisa masuk. Karena hati-hati, yang bisa masuk di sini itu bukan yang berkeliaran, bukan hanya petugas siswa-siswi, tapi juga orang luar terkadang juga bisa masuk kalau dia itu pedagang gitu ya. Jadi hati-hati, dijogo dhewe barang-barang itu ya jangan sampai hilang ya. Kemudian jangan bawa uang terlalu banyak di sekolah. Kalau kalian bertindak sebagai bendahara ya hati. Duit sing di sekolah itu ya gak kabeh digowo. Didik ae ya dari sekolah sak temune ya. Ramah, jelas harus ramah dengan semua orang. Ojo peh di pesuruh sekolah terus kamu itu kata pesuruh sekolah, gak aku menghormati. Tidak boleh nak ya, seperti itu ya nak ya. Terhadap siapapun juga kita tuh harus tetap bersikap hormat. Apapun juga yang kamu misalnya melakukan ketemu siapa itu teman, bapak ibu guru yang ajar ataupun tidak, kemudian pesuruh sekolah, sapalah dengan ramah. Assalamualaikum Pak, Bu, meskipun saya tidak budayanya salaman ya sementara karena corona itu, tapi tetap menyapa dengan ramah dan santun. Selamat pagi Pak, pesuruh sekolah dengan akrab, dengan santun seperti itu ya. Ojo cepet temen ae, ya mesti ae. Kok seniormu atau bapak ibu guru malah kok bocah sih nanya-nanya kok malah ngene yo. Nah, seperti itu. Kamu kan nggak mau kan dicap seperti itu ya kan? Pengennya kan kita semua tuh baik gitu ya sama semua orang ya. Oke, indah, jelas. Kalau bersih itu insya Allah indah gitu ya. Ikut menata, ikut berpeduli. Inklusif,
Perlu kalian ketahui, meskipun sekolah kita itu bukan sekolah inklusi predikatnya, tapi yang sekolah di sini itu juga ada anak-anak yang inklusi atau berkebutuhan khusus. Makanya itu nanti di depan kelas kalian itu terkadang ada bidang miring itu. Nah, itu untuk jaga nih anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus anak-anak. Jadi misalnya dia harus pakai kursi roda atau yang bagaimana, nah itu ada sarana-sarana untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu ya. Sehat, asri, nyaman. Kalau saya tak jelas nih, sekalian pasti tahu gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, tujuan sekolah ramah anak, pokoknya sekolah ramah anak gitu tujuannya menciptakan situasi pendidikan yang aman, tentram, nyaman, damai, tidak ada kekerasan, tidak ada perundungan atau bullying. Nah, udah cah, tujuannya itu semuanya merasa nyaman tinggal di sini, nggak ada intimidasi dan lain sebagainya. Nek sampai cahyo, mungkin kalian itu mengalami intimidasi atau perundungan atau bullying di sini, silahkan melapor, enggak apa. Kami punya etika pelaporan, jadi yo nggak mungkin aku mau dikandani si Dewi kae, nah misalnya ada laporan dari si Thomas kae, nggak mungkin seperti itu ya. Insya Allah akan kami selesaikan semuanya dengan cara yang profesional, yang bisa meredam semuanya untuk menjadi tentram dan damai. Dengan satu prinsip pemikiran awake dhewe iki lho sak keluarga gitu loh Cahyo. Kita tuh satu keluarga besar yang harus saling menjaga dan melindungi, tidak saling memusuhi gitu loh ya. Jadi harus saling melindungi, harus saling menjaga, harus saling bertoleransi. Tapi nah itu tadi, jangan pernah melakukan tindakan-tindakan atau penyikapan atau ucapan-ucapan yang menimbulkan gitu ya, yang merangsang. Aduh, acaranya merangsang kok piye ngono ya. Yang menimbulkan orang lain itu akhirnya memberikan komen, memberikan respon penyikapan yang sifatnya sepertinya perundungan. Misal lagi, kamu itu jalan gitu ya di kantin belakang gitu. Ono kakak kelasmu nih gue kono, ini contoh sering terjadi nih anak-anak. Terus kamu itu tidak mau nyapa, melakukan dengan angkuhnya, mungkin nih, kamu itu anak pejabat misalnya gitu. Terus kamu itu berjalan dengan ya memang loh, pokoknya aku lagi melakukan ambil gengku misalnya seperti itu. Terus tidak mau nyapa kakak kelasnya, nah itu akan menimbulkan respon-respon yang sifatnya itu nanti malah akan merugikan kamu dewe gitu loh. Emang seharusnya kamu menjaga apa ini statusmu sebagai putra-putra pilihan dari SMA 1 ini gitu. Maksud saya seperti itu ya. Atau menggunakan perhiasan yang terlalu glamor, coba ya. Semuanya itu di SMA 1 sini itu dianggapnya sama, hak dan kewajibannya sama. Orang enak sih anak penggede, itu kuwabe kudu tidak ada seperti itu. Semua anak itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama, benar ya? Oke, saya lanjutkan. Wes iki gak usah tak oreno cita-cita ya cah ya. Salah mau contoh ya. Nah, SMA 1 sebagai sekolah ramah anak dan sekolah adiwiyata itu seyogyanya sebetulnya bukan kok harus mengadakan bangunan-bangunan baru sehingga menambah biaya yang sangat besar, tidak sajane kita. Sajane tinggal bagaimana mengkondisikan hal yang sudah ada di sini itu untuk bisa mewujudkan sekolah adiwiyata tadi. Jadi nggak harus selalu bikin bangunan yang bagaimana gitu supaya kita apik. Ya itu ada dananya sih oke gitu ya. Mungkin ada partisipasi wali murid, oh monggo kita semua sangat menerima gitu. Tapi sebenarnya itu bukan satu-satunya, bukan yang harus itu enggak. Ya, jadi kita manfaatkan kondisi yang ada. Fasilitas yang ada ini semaksimal mungkin untuk bisa mewujudkan SMA 1 menjadi sekolah ramah anak dan adiwiyata tadi, gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, saiki semboyane sekolah ramah anak itu yo, lek wis saling menghormati, menghargai, menyayangi, terus menjaga sopan santun dan berattitude yang tinggi. Intinya kan harus duwe kepribadian yang oke, berkualitas gitu ya.
bocah pinter-pinter, kepribadiannya tangguh, berkualitas, bisa menjawab tantangan zaman. Lah itu akan menjadikan ini loh Cak, anak itu seneng sekolah ning kene, tidak ada tekanan batin, tidak ada tekanan mental. Kemudian gurunya iki mulang iki yo tenang ngono. Lek bocah seneng itu pasti aura yang keluar dari siswa itu adalah aura yang positif gitu. Diulang iku penak. Bocah pikirannya fresh, diulang pena, dijelasno iku gampang nyentel, responnya tinggi, gurunya malah seneng mulang. Tapi lek wis anak itu tertekan, kena bullying, jadi troublemaker, iku gurunya temen buku kelas ngecah. Ngawang-ngawang, rasane ya Allah, ning kelas kono kae bocah ngene ngomong-ngomong ngene. Ki rasane iki koyo piye ngono atine mlebu. Akhirnya timbul ketidaknyamanan. Nah, itu jangan sampai terjadi ya. Oke. Nah, lek wis anake seneng gurunya tenang terus bagaimana? Ya jelas. Orang tua itu pasti bahagia sekali lahir batin menyekolahkan anaknya ning gone SMA siji iki ngono ya. Wis merasa sangat percaya anaknya itu pasti jadi orang yang sukses di SMA 1 ini. Amin. Ngono ya Cah ya. Oke. Kita lanjutkan. Oh iya. Nah, semua itu anak-anak. Jadi, balik ngono. Nah. Jadi semua yang saya paparkan itu anak-anak. Kalau bisa ditarik kesimpulan. Atau ini masih ada beberapa yang belum saya sampaikan. Maaf ya, aku lali yo, saya tak jelas no. Nah, sebagai wawasan nyata Mandala Anda harus tahu apa saja sebenarnya ada di SMA 1 ini. Kita mulai dari depan ya anak-anak ya. Dari Pos Satpam. Apa sih fungsinya? Jelas beliau-beliau adalah penjaga keamanan sekolah. Nah terus bagaimana perlakuan kalian? Kepada bapak-bapak satpam kalian tetap harus hormat loh yo, teko mukae yo, mantu. Kalau supaya oleh salaman ya salaman gitu, ndak oleh sakarepe dhewe. Saya kan durung oleh percaya. Kemudian apapun sirkulasi keluar masuknya sesuatu itu harus lewat satpam. Jadi misalnya tugasmu kok carry ngono ya, terus ibumu, "Bu, Mah, pipa apa ngono ki?" Telepon tolong diantar. Itu ora oleh wong tuamu moro-moro mlebu, ora oleh njero kelas. Harus melalui satpam. Nah, nanti satpam yang kemudian menghubungi pihak guru piket, kemudian guru piket yang akan menyampaikan ke kalian. Jadi ada teknisnya, gitu ya. Tidak oleh sakarepe dhewe. Kemudian masuk ke berikutnya, masuk ke sini di sebelah di lorong tengah ini, gerbang tengah ini, sebelah kalau kalian masuknya dari arah masuk ya, sebelah sini ini adalah ruang guru. Ya, ruang guru, dan sebelah kanan sini adalah ruang kepala sekolah. Di sana ruang kepala sekolah adalah ruangan TU. Dan kalian itu bebas ya masuk di situ, tapi nah itu. Satu, memang ada kepentingan. Dua, menggunakan attitude yang benar. Ngono ya Nak ya. Dadi mlebu ruang guru misalnya, ketok pintu dulu. Permisi, ning guru piket. Nah, di dekat ruang guru itu masuk kita ada guru piket Cahyo. Jadi ketika kamu ketok pintu, permisi Pak, Bu, saya ingin menemui Bu ini misalnya. Atau permisi saya tadi disuruh mengambil buku ini, mejanya Pak Fatur itu sebelah mana ya? Misal mungkin nanti akan ditunjukkan oleh guru piket. Oh ini kan oleh mejane. Nah itu baru kalian masuk. Oh coba terus mlebu ruang guru si bocahnya meskipun bocah lawas sudah oleh ya kan. Merem-merem nyuk merem mlebu ya arepe dhewe itu ndak boleh, ndak pareng ya Nak ya. Demikian juga dengan ruang TU. Masuk ke ruang TU pun, kalian mau minta apa saja di ruang TU, insya Allah pasti terlayani dengan baik. Ya tapi iku mau attitude-nya yang baik. Mature sing apik, sopan gitu ya. Permisi Pak, Bu, kami mau minta penghapus misalnya. Penghapusnya hilang atau bolpennya itu apa iki spidole iku entek apa piye, minta ke ruang TU. Enggak usah malu. Lek kowe isin terus mari gak pelajaran nang iki nih, apa spidole hilang, apa entek ngono kae pang sini. Minta ke ruang TU. Semua bisa kamu lakukan dengan attitude yang baik, dengan tata cara dan etika yang baik dan santun ya. Demikian juga dengan kepala sekolah. Kalau mau bertemu dengan kepala sekolah harus menghubungi pihak TU dulu. Ya,
kalian bilang, saya ingin ketemu kepala sekolah. Umpamane kalian masuk kelas, mungkin yo karena yo jenenge menungso yo untuk yo terus ana telate ngono ya. Ya wis lah. Pokoknya ndak diulang-ulang terus-menerus. Kalian bisa masuk ke kelas itu, ketok pintu dulu. Saya gurune langsung menuju ke gurunya. Ojo langsung nyuruh orang duduk. Lah itu kurang beretika kalau seperti itu. Matur, maaf Bu, saya terlambat karena ini. Ngono ya, tata caranya ya. Kemudian masjid. Nah, di masjid ini nanti kalian bisa sholat jamaah. Untuk sholat duha ada absensinya anak-anak, jadi kalian diharapkan meskipun ini SMA umum tapi diharapkan kalian bisa meningkatkan ketakwaan kalian dan meningkatkan ibadah kalian gitu ya. Kemudian sholat duhur, sholat asar itu dilakukan berjamaah di sini. Kemudian kantin itu ada beberapa anak-anak, ada kantin belakang, ada kantin depan. Kantin belakang semuanya berfungsi sama, jadi kalian tuh boleh bebas memilih mau jajan di kantin belakang atau kantin depan, monggo. Ya, kemudian lab-lab itu juga ada, lab bahasa, lab kimia dan lain sebagainya itu ada. Lab biologi di belakang sendiri dekat kantin, lab kimia fisika ada di sini. Ya, perpustakaan ada di tangga atas, di atasnya ruang guru itu ruang perpustakaan. Ben ngerti tak kandhane ngene iki ben ndak bingung ya. Kemudian ruang komputer ada di atasnya kelas-kelas di sebelah selatan. Nah, seperti itu. Ya. Ruang OSIS ada di belakang, kemudian ruang pramuka juga ada di belakang. Oke, nanti dicari sendiri ya. Pokoknya bisa kayak arah-arahnya gitu ya, Cah ya. Oke, anak-anak, saya kira itu materi dari saya. Sudah panjang lebar saya jelaskan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian gitu. Jadi tolong dicerna dan dipahami dengan baik, kemudian diaplikasikan apa yang saya sampaikan. Insya Allah kamu mengaplikasikan apa yang saya sampaikan tadi, kamu akan selamat sekolah di sini sampai keluar gerbang sana menjadi orang-orang yang sukses, gitu ya. Ya, oke. Sebagai feedback dari materi yang saya berikan, saya minta kalian untuk membuat resume dari apa yang saya sampaikan tadi, kemudian dikirim ke saya nanti melalui panitia MPLS OSIS. Nanti saya beritahukan, mungkin bisa langsung atau lewat Google Class saya bisa dikirimkan ke sana gitu ya. Oke, ada kurang lebihnya yang saya sampaikan anak-anak. Mari kita tetap semangat untuk menjadikan atau mewujudkan alumni SMA 1 menjadi generasi berkualitas akademis maupun non akademis, kemudian mempunyai kepribadian yang handal, kepribadian sangat tangguh untuk menyongsong perkembangan zaman. Gitu ya. Ada kurang lebih yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.